Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi, kita bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Adik-adik siap-siap, tentunya udah siap deh. Udah berpakaian rapi, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita akan mulai kebaktian kita. Nah tapi sebelum kita mulai kebaktian kita akan terlebih dahulu menyaksikan video absen dari Sherlock yang kalian kirimkan melalui WhatsApp grup sekolah minggu yang pada minggu yang lalu. Mari kita saksikan bersama-sama videonya anak-anak sekolah minggu yang hadir pada minggu lalu.
Nah, sudah adik-adik, sudah menyaksikan video? Mari kita bersama-sama akan mulai kebaktian kita. Kita akan awali di dalam doa. Nah, sikap doa yang baik, adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah kami ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua, agar dalam ibadah ini kami boleh bersuka cita, kami boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, pada minggu hari ini adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak. Tadi sebagai pembuka Ibu Elvi, lalu ada juga Kak Flora, nanti ada Kak Monik, ada Kak Erisna, ada Kak Jo, ada Ibu Tina, dan ada Ibu Ria. Nah itu semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menemani adik-adik dalam kebaktian pada minggu hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya yang di rumah? Sehat, ya kayak tentunya sehat dan luar biasa. Kak Flora, kabarnya gimana? Sehat dong. Iya dong ya, sehat. Iya, gede nih. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Tadi di awal sudah ada Ibu Elvi yang menyampaikan doa. Iya. Dan sekarang kita akan memuji nama Tuhan Iya. sambil Bergerak. Iya. Gerakannya kayak ya. Kalau bergerak berarti harus berdiri. Ya, adik semuanya, handphone yang untuk melihat ya ibadah ditaruh dulu di meja ya. Mau Iya. dibawa gini kalau nanti jatuh Iya, ya. jatuh rusak ya, Kak, ya. Di meja adik-adiknya semua Berdiri. ya. Kita mau nyanyi satu lagu nih Kak. Apa judulnya nih? Cuit Cuit pam pam pam. pam pam pam. Masih ingat lagunya kan? Ya. Masih lagunya ya. Semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama. Iya. Cuit, cuit, cuit. Pam pam pam. Ya. Yuk sama-sama. Ikuti gerakannya ya, adik-adik ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 hey. Ya, 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 hey. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Saya dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 hey. Ya, 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 hey. Ya, 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 hey. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Nah, adik-adik masih berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Apa judulnya, Kak? Kak Flora pernah ke laut nggak? Pernah. Kalau laut itu dalam atau cetek? Cetek apa itu? Cetek. Dalam dong. Oh, Kak. dalam banget ya. ya. Kalau langit tinggi, atau tinggi rendah? banget, tinggi. Tinggi banget ya. Nah, Iya. kasih Tuhan Yesus itu dalamnya seperti laut, tingginya seperti Langit. Ada lagu bertambah-tambah Iya. Kasih dalamnya jalan ya. dan Iya. lebarnya. Nyanyiin yuk adik-adik, masih sambil berdiri ya. Iya. Ayo Nyanyi semangat satu ya. lagu lagi.
dalamnya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, sudah ya adik-adik, wah semangat sekali, puji Tuhan. Nah sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, waktunya mengumpulkan persembahan ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah disiapkan semuanya? Sudah berada di dalam amplop? Iya, sudah dimasukkan dengan rapi. Jangan lupa ingatkan papa sama mamanya untuk membawanya ke gereja. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak di samping penerima tamu. Nah adik-adik ya, sembari mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Satu ayat saja, kita ulang 2 kali. Ayo berdiri sayang, bangkit berdiri semua, kita bernyanyi. Pelan-pelan diikutin ya. Oke, musik. Ayo. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. akan berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, kemudian tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkati, Engkau urapi, kiranya persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu. Berkati juga orang tua kami Tuhan, senantiasa ajarkan kami untuk selalu tahu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik duduk semua ya. Terima kasih. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk mendengarkan, untuk membaca firman Tuhan, dan untuk melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 12. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan diri orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah membaca firman Tuhan dan akan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom anak-anak yang masih ada di rumah. Apa kabar? Semoga kabarnya anak-anak semua baik dan sehat ya. Ibu akan bercerita, tapi sebelumnya Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Lagunya Kalau Kau Suka Hati. Anak-anak, semuanya kita berdiri ya. Ayo kita menyanyikan lagu ini dengan berdiri dan semangat.
Ayo semuanya berdiri, ayo. HP-nya disimpan dulu di meja. Nanti anak-anak mendengarkan lagu dan mengikuti lagunya. Oke, semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati duduk manis. Kalau kau suka hati duduk manis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati duduk manis. Wah, anak-anak sekalian, semangat sekali ya nyanyinya kita semua tadi. Sekarang sudah duduk manis kan? Oke, Ibu akan bercerita. Pada saat ini pembacaan Alkitabnya diambil dari kitab Yesaya. Nah, waktu itu Nabi Yesaya ini hidup pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Wah, lama ya usianya. Usianya panjang sampai sampai 4 raja Nabi Yesaya itu hidupnya. Nabi Yesaya ini diutus oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang perbuatan-perbuatan bangsa Israel yang tidak benar. Padahal pada waktu itu bangsa Israel rajin loh beribadah kepada Tuhan. Mereka juga selalu rutin berpuasa. Tetapi mereka selalu melakukan hal yang jahat. Contohnya, mereka sering berkelahi, tidak sabaran, tidak peduli dengan orang lain, gampang marah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, boleh tidak seperti itu kalau kita menjadi anak-anak Tuhan? Ya, nggak boleh ya anak-anak. Jika anak-anak rajin sekolah minggu, seharusnya anak-anak tidak suka berkelahi, tidak suka marah-marah, tidak suka pelit sama teman atau saudaranya, tidak boleh ngomong yang kasar-kasar, bentak-bentak, tidak boleh juga ngomong yang kotor. Karena di dalam ibadah sekolah minggu kita tidak diajarkan hal yang seperti itu, ya kan? Oke, di sekolah minggu anak-anak akan diajarkan sikap dan karakter seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, salah satu sikap yang baik yaitu suka berbagi. Oke anak-anak? Anak-anak masih suka berbagi kan dengan teman-temannya? Teman-teman di sekolah? Oh iya, karena sekarang sekolahnya di rumah, berarti anak-anak ya berbaginya dengan kakak, berbaginya dengan adik, dengan siapa saja yang ada di rumah. Oke? Nah, Ibu ada cerita nih. Ada seorang anak namanya Jonathan. Dipanggilnya Tatan. Siapa tadi nama panggilannya? Ya, Tatan. Tatan ini
di sekolah tidak pernah membawa bekal anak-anak, bekal makanan. Mengapa ya? Karena makanan yang dimasak ibunya itu hanya cukup untuk sekali makan. Jadi tidak bisa dibawa bekal ke sekolah. Tapi walaupun begitu, tiap hari Tatan membawa tempat makan itu walaupun tidak ada isinya. Padahal Tatan malu ya sama teman-temannya karena semua teman-temannya membawa bekal yang isinya lengkap. Ada daging ayam, ada ikan, ada banyak lagi yang lengkap pokoknya. Lalu apa yang terjadi ketika teman-teman Tatan melihat tempat bekal Tatan kok kosong ya? Apa coba? Apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya ceritanya ini. Tuh, baik sekali kan teman-temannya Tatan? Ya, anak-anak juga harus menjadi anak yang baik, yang suka berbagi, yang peduli sama teman-temannya. Dan tentu saja harus rajin ikut ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadahnya masih secara online. Siapa yang mau berbagi? Ayo, siapa yang mau rajin sekolah minggu? Wah, semuanya mau ya? Ibu juga mau rajin ibadah minggu online dan mau berbagi. Nah, ada satu nih yang ibu mau bagikan. Apa ya? Ibu akan membagikan sebuah pesan. Mungkin pesan ini sudah sering kalian dengar, tapi ibu mau terus bagikan pesan ini agar anak-anak semuanya selalu ingat pesan ini. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain
kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Apa tadi pesannya? Ya, pesannya 3M. 3M. Oh iya, 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, pasti anak-anak melakukan ini kan semua ketika ada di luar rumah. Sulit tidak? Enggak ya? Kalau kita biasakan ini, pasti akan menjadikan suatu kebiasaan kalian. Secara otomatis kalian dapat melakukannya ini dengan baik. Supaya apa ya? Supaya kita tidak terpapar oleh COVID yang sekarang masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Oke? Adik-adik semua, anak-anak semuanya yang dikasih Tuhan. Ya, itu ceritanya apa tadi? Berbagi. Bisa kan? Sip. Anak-anak semuanya, cerita Ibu sudah selesai sampai di sini. Nah, Ibu akan panggilkan Kak Erisna, akan mengajak kalian bernyanyi. Ya, selamat hari Minggu ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dadah. Sayang padaku,
kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita mau berdoa penutup ya. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami berkebaktian lewat online Bapak, tapi tidak menjadikan kami lemah dan tidak bosan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pertemukan kami lagi Bapak di minggu yang akan datang dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan melihat video yang berulang tahun pada minggu ini. Kita lihat sama-sama ya, ini dia yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ulang tahun buat Felix Yuda Pasaribu tanggal 28 Oktober 2020 dan Vivian Anissa Tambun tanggal 29 Oktober 2020. Panjang umur dan sehat selalu. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun adik Felix Pasaribu, adik Vivian Tambun, dan adik Airin Hasugian. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Halo adik-adik, wah ada yang berulang tahun loh minggu ini. Ada Felix, Vivian, dan Airin. Semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dadah. Hai, saya Rista. Hai, saya Tama. Selamat ulang tahun Untuk Feli, Vivian, dan Airin. Semoga Panjang umur, umur